Yo, balik lagi bersama Weekend Motoran. Tapi hari ini ada yang berbeda, guys. Lu ngapain di sini? Ya, kebetulan di sini gue adalah guest host dari Weekend Motoran. Woo! Nah, jadi hari ini kita mau bahas apa, Ri? Kebetulan di sini kita mau bahas salah satu motor yang punya Weekend Motoran juga bareng sama dia. Siapa itu? Betul. Azhar Khairi. Mari kita panggil Azhar Khairi. Selamat sore Bapak Azhar Khairi. Nah, ini adalah Azhar Khairi yang punya motor ini. Nah, kebetulan juga gue menjadi guest host star di sini. Jadi bagaimana Azhar Khairi? Apa tuh? Apa yang mau diomongin sama motor ini? udah YouTube gue isinya ini semua motor ya. Tapi ada beberapa yang upgrade lah. Oh, apa aja tuh Gitu. kalau boleh tahu? Enggak cuman kopling, master rem sama Oh ya, kalau dipikir-pikir koplingnya tadi Aquasato ya? Aquasato. Berhasil? Enggak Kenapa gagal. tuh kalau boleh tahu? Ini aku beli Aquasato baru terus aku nangis karena dia tuh nggak bisa sampai mentok sini. Dia liverynya bukan livery sih, apa sih, desainnya ya. Desainnya padahal gue suka banget nih, cuman nggak nyampe, beda sama yang ini. Nah kalau yang ini dia bisa nyampe lah tuh kan, udah mendekati lah gitu walaupun sininya mentok. Kalau yang ini jauh tuh. Jadi gua nggak pelajari dulu gitu, main beli aja gitu. Maksudnya kalau gua kan mikirnya itu kan 24 mm kan. Semua yang dipakai tuh 24 mm kalau gua nggak salah tuh di ZX tuh. Ini 24 mm. Pikiran gue nggak ada masalah dong. Nggak taunya dia si desain levernya tuh beda, dia lebih ke dalam. Jadi Sebentar. mentok tuh. Kayak dejavu deh. Dejavu apanya? Kayaknya dulu pernah deh ada omongan kayak gitu deh. Gua... Sama si Ihsan. Tentang kopling. Iya, tapi itu di ZX awal. Nah maksudnya ZX awal. Di tahun 2021-2022 lah sama si Iksan tuh. Bukan Ngomongin CBR gitu. ya? Bukan di CBR ya? Bukan. Di ZX ya? Di ZX. Heeh. Karena ZX dulu tuh kayak Brembo, dia gak bisa dipasang master remnya karena mentok. Gitu. Pokoknya masih banyak trouble. Kalau ini kan udah pembaruan nih 2023 nih, jadi nggak ada masalah harusnya. Oh, nggak ada masalah. Cuman si Aquasato levernya itu tuh mentok di itu tuh apa sih itu namanya tuh? Ya, di Nah sinilah itu, kita. gitu. Jadi ya menangis gua. Nah, Bete. kira-kira itu bisa di refund nggak? Refund nggak bisa karena udah dibeli, paling ditukar. Oh ditukar? Ditukar. Tukar aman? Aman sama yang bekas. Oh, karena ini second atau? Itu baru. Oh baru. Mm-mm. Ditukar sama yang second. Agak rugi dikit lah ya. Iya. Daripada rugi banyak ya. Iya. Bisa Tapi kepake. gua nggak rugi amat karena gua ini beli baru, tapi harga second. Kok bisa? Nah jadi ada orang beli nih, nggak jadi pasang, dijual harga second gitu. Second berarti. Second, tapi baru. Second. Tapi baru. Tapi baru. Second. Tapi baru, belum dipasang maksudnya, belum ada dipasang. Oh kenapa tuh kalau boleh tahu? Kenapa belum dipasang? Karena dia Salah juga. dia RX King. Oh. Hah? RX King. Jadi kayaknya dia tadinya mau dipakai untuk RX King, cuman nggak jadi. Ganti Karena? motor. Dia ganti motor Ganti jadi? motor, nggak tahu motor apaan dia. Dia bilang gitu. Gitu. Oke. Gitu Pak, agak nyesek sih Pak. Agak nyesek ya. Tapi kalau yang ini remnya aman ya? Aman banget. Cuman Ngebentur ya nggak itu. kesini? Ngebentur Enggak, nggak kesini? aman. Enggak ya? Nah itu juga, jadi part yang terpasang di motor gua itu 90% bekas. Bekas. Second. Second. Terutama yang kopling juga ya? Yang itu baru. Oke, itu fine. Tuh, itu tuh. Oke, Yang fine. baru itu tuh. Yang mana? Ini piringan? Floating piringan. Disc Oh. brake itu baru. Baru nih. Apa nih mereknya? WR3. WR3. Mm-mm. Apa bedanya piringan ini sama piringan yang sebelumnya? Kalau piringan sebelumnya itu kalau nggak salah semi floating. Ya, rasanya kayak gimana gitu? Beda jauh. Yang floating biasa sama Jauh. semi floating. Pengereman lebih enak karena ini ya karena non ABS. Mm-mm. Pengereman makanya gua upgrade tuh Brembo, terus disc brake-nya gitu karena itu kerasa beda. Bedanya gimana? Lebih- Lebih apa? Lebih kalau bahasa Sunda itu nyakrek. Nyakrep. Mm-mm. Boleh coba jelasin buat Kayak mak orang-orang yang bukan bemplang Sunda gitu, ya? mak blek ya.
Jadi kayak lebih padat, lebih enak, feel ngeremnya juga lebih enak gitu. Oh. Ya gitulah, pokoknya beda. Pas riding emang suka ngerem ya? Suka dong, Oh, suka ya? Sering, paling sering ngerem gua. Nah, ini kalau boleh tahu nih ya Apa tuh? tentang knalpotnya. Waktu itu kalau yang saya lihat knalpotnya gonta-ganti dari underbelly tidak jadi underbelly jadi yang panjang. Tiba-tiba balik lagi ke underbelly. Ini kenapa ini? Ini mau kemana arahnya? Nah gitu ya, namanya jati diri ya. Kita harus mencari kayak settingan motor tuh yang enaknya tuh kayak gimana gitu. Jadi kita ganti-ganti gitu, nggak monoton gitu-gitu aja. Nah, kalau misalnya pakai yang slip on, dulu pakai Akrapovic tabung gede itu suaranya kurang Kurang apa? kencang gitu. Jadi Waktu itu kalau nggak salah Anda bilang, saya nggak mau suaranya kenceng-kenceng gitu. betul. Itu ketika dipakai San Mori ke KFC, dipakai touring, kelar. Nggak ada suara sama sekali. Nggak ada suara. Ini kan kalau makin panas mesin ya, suhu makin tinggi, suara si knalpotnya makin nggak kedengeran. Bahayanya kalau touring, misalnya nih 10 motor, yang lain tuh pada berisik semua nih. Nah yang gua enggak, itu bahaya. Kenapa? Misal orang ada yang mau nyebrang nih di gang atau enggak di perempatan, yang kenceng motornya dari jauh kelihatan, orang udah notice. Oh, oke. Gitu kan? Nah ketika suaranya hilang, mereka kan berpikir oh motornya udah beres, iring-iringannya, jalan dia, masih ada gua. Jadi hampir ketabrak beliau gitu. Nah sama kayak misalnya gue nyalip mobil nih, Nah kedengeran juga gitu. Kalau misalnya yang kenceng, mobil notice nih, gitu kan. Jadi dia nggak ngambil kanan nih. Nah ketika beres tuh knalpot yang kenceng jalan, dia belok kanan langsung. Masih ada gua. Berarti official ini udah pasti underbelly. Udah pasti underbelly. Apakah tetap bakal Leo Vince atau mau ganti Aero atau Yoshimura? Mungkin? Tetap Leo Vince. Kenapa? Gue udah denger yang Aero, gue udah denger yang Yoshimura, semuanya udah denger. Tapi yang paling enak menurut gue ini. Bedanya apa aja? Bedanya kayak Aero kayak gimana sih yang underbelly? Nah, tapi yang paling apa ya? Yang paling yakin gue tetap pakai ini terus dari harga. Aero second. Aero you know kan? Yeah, secondnya berapa? 7 juta, 8 juta. Betul. Nah, ini secondnya 1,5 juta. Tapi kalau suaranya nih, bedain sama yang tadi kan belum dijawab nih kebetulan. Suara dari si Leo Vince, Aero sama Yoshimura, bedanya apa itu? Kalau Yoshimura kayak gimana? Yoshimura yang Aero big volume itu masih kedengeran adem. Masih walaupun underbelly. Yoshimura ya. Aero dia agak kencang, yang big volume itu kan termasuknya big volume ya. Dia agak kencang karena dia full system. Full system, jadi kedengarannya kencang gitu. Cuman dia nggak sengebas ini. Oh, ini lebih parah nih. Ya, nah ini ngebas kenapa? Karena headernya juga pakai yang ori. Dia tuh kalau header ori yang itu kan ada garis. Itu tuh garis itu tuh. Nah, itu yang ngebedain. Nah, kalau gua pakai Aero yang big itu, terus Yoshimura yang big, pakai header ori, itu suaranya pelan. Gitu. Makanya Leo Vince ini dia tipis, bukan tipis ya, maksudnya kecil, tapi suaranya mantap gitu. Nggak cempreng bikin sakit kuping nggak. Gitu. Kenapa nggak kepikiran pakai Toce mungkin biar lebih kencang lagi? Gue beli motor itu gue nikmatin dari mulai motornya sama suaranya. Kalau suaranya udah bikin sakit kuping, terus sama orang di notice juga nggak enak lah, kayak aduh ngeganggu gitu. Jadi orang juga nggak bisa nikmatin motor kita. Dari jauh nih, wah enak nih suaranya bulat nih, wah enak gitu kan, ngebas bulat. Kalau Toce kayak anjir motor apaan nih kok gitu ya gitu. Gitu. MotoGP banget lah Toce mah. Keras banget. Gitu. Agak lebay lah. Gitu. Iya, selebay itu. Nah, ngomong-ngomong lagi nih, kenapa tiba-tiba pilih Brembo? Nah itu, karena ini non ABS, gue pengen upgrade pengereman. Sebenarnya pengereman bawahnya juga enak. Pengereman bawahnya udah enak, cuman ini lebih enak lagi, gitu aja. Kalau gitu berarti ini udah safe ya, udah safety nih. Safety harusnya udah. Udah ya. Berarti kalau dibawa pas di jalan bisa kenceng ya?
Bisa. Bisa ya? Gimana ridernya? Oh, gimana ridernya? Gimana mental ridernya? Oh, mental ridernya. Oke. Kalau yang modelan kayak saya, pelan-pelan bawanya. Gak apa-apa, yang penting menikmati. Betul. Dan setelah? Apa? Nah. Belum QS, iya belum QS. Gak apa-apa sebenarnya. Gitu. Tapi kalau QS rencana mau yang Kawasaki atau Translogic? Soalnya orang-orang ngesaranin kebanyakan orang yang motor yang belum QS tuh ke sana yang kayak yang Translogic. Karena dia bisa diubah juga jadi kayak MotoGP. Oke. Kalau pilihannya 2 itu, ya gue ambil yang paling murah. Berarti nggak pakai QS? Nggak pakai, tapi kayaknya yang lebih murah. Oh, gitu. lebih murah. Karena nyebelinya QS ini dia nggak bisa beli second. Kenapa tuh? Nggak bisa, karena dia udah diinstal sama Kawasaki-nya untuk motor yang ini, ya udah, gitu. Sekali install doang. Gitu. Berarti nggak bisa dicuri ya? Kalau Nggak otomatis bisa. kurang lebih kayak gitu ya? Nggak bisa. Menurut lo nih, Iya. motor hitam, Mm-mm. monoton, kayak kenapa sih nggak berwarna gitu? Tapi kalau lo lihat motor ini gimana? Kalau gua ini jatuhnya kayak jatuhnya ya. ini. Nggak usah di. Kalau motor sih sebenarnya jatuhnya kalau hitam kayak gini full hitam gitu ya. Ada merahnya dikit nggak apa-apa. Amazing. Ada Italinya dikit nggak apa-apa. Amazing dengan ini. Stiker itu nggak gua mau hapus. Ternyata gua pas lihat anjir alay juga gua. Nah, oke lah. Cuman biasanya kalau di luar negeri motor-motor yang hitam kayak gini itu dibilangnya night ride gitu kalau nggak salah atau McFlurry ya. bukan night apa gitu. Night ride. Night ride gitu ya. Jadi apa? Night tuh bukan malam ya, apa? Knight Satria, ya Satria gitu. Satria malam. Mereka tuh biasanya hitam semua full. Bahkan baju sampai helm ini juga helm. Pasti full. AGV helmnya. Yang lancip-lancip. Iya, biasanya kayak gitu. Nah, itu dah orang-orang yang gini. Kalau boleh tahu helmnya apa sekarang? Arai. Nah, Itu makanya kenapa gua alibinya ambil yang warna hitam selain murah dan selain uangnya pas-pasan, tapi gua pengen rubah image hitam itu tidak membosankan. memang hitam tuh tidak pernah membosankan. Iya, itu dia. Gitu. Cuma ini menurut gua sih kalau bisa dilihat ini udah ganteng banget ya. Thank you loh. Tinggal masa ganteng-ganteng 40 km per jam ya? Kurang. Masih melawan trauma. Oh, masih melawan trauma. Dari apa tuh? Dari ditabrak, tapi gue yang ganti. Gue yang celaka, gue yang ganti. Gimana tuh ceritanya? Kok bisa ditabrak tapi lu yang ganti? Adalah. Tapi kalau misalnya emang dari perspektif masing-masing ya saling ini ya punya pembenaran masing-masing. Dia bilang gue yang salah, gue bilang dia yang salah, jadi oke lah. Oke lah. Cuman kalau itunya udah gak ada masalah, cuman ya gue traumanya aja gitu. Soalnya lumayan Pak. Kalau misalnya dimodif, QS sudah ada. Terus ban lu udah bisa beli 3 ya? Udah, bener. Iya bener. Iya bener. Gitu. Gue nggak perlu kayak nabung lama lagi untuk modif gitu, tapi udahlah. Ya udahlah. Nah, oh ya, ini kenapa kebanyakan tuh orang-orang kalau misalkan kalian lihat di sini ya, itu udah pakai cover kayak karbon gitu. Kenapa nggak pakai cover? Cover? Ini lihat nih kayak lem gini. Oke. Kenapa tuh? Nah, gue pernah lihat yang full hitam, full karbon. Oh, itu jelek sih. Jadi kalau Itu bahasa jelek Sunda itu buladik juga. Iya. Gimana tuh? Nanti orang-orang Jawa nggak ngerti nih. Jadi kelihatannya tuh kayak entah pakai karbonnya yang murah mungkin ya, yang udah jadi menguning gitu, nggak tahu. Tapi Emang ada yang kayak gitu? ada. Nah, aneh banget. bedanya part karbon part, Heeh. dia mau second mau pakai lama tetap warnanya hitam. Oh, tetap kayak gini gitu. Ini nanti kuning nggak nih? Nah ini nggak tahu yang Bandung modifikasi. Gitu. Ini lampu udah kuning ya? Nah itu stiker. Oh, stiker. Gitu. Ini nanti emang rencana polosan full atau nanti bakal ada stiker-stiker dikit gitu? Nggak polosan full. Itu nanti apa tuh ceritanya itu? Oh itu buat biar racing. Kalau itu nggak apa-apa di bawah. Oh, oke, nggak apa-apa ya. Pemanis. Oke. Nanti rencananya tuh mau di blind spot aja tuh lampunya. Oh, jadi di hitamin hitam. Nanti malam-malam nggak bisa night ride? Nggak usah keluar. Atau gue pakai beli laser yang yang bisa diganti-ganti palanya adalah kupu-kupu, lebah gitu. Nah gue taruh di situ tuh. Berarti nanti nggak bisa touring?
Bisa touring. Tapi nggak ada lampu. Gua di belakang. Kan kita kenceng-kenceng ya? Nggak ada satu orang yang bisa mengayomi saya lah. Oh, siapa kira-kira? Om Pris. Dia bela-belain beli lampu sorot yang panjang gitu, jadi oke lah. Demi apa? Iya, Di motor ZS? Om Pris, iya. Lampu sorot gitu. Oke, ini emang sengaja kosong aja? Kosong. Kenapa nggak pakai spion atau mungkin RNG gitu? Enggak, aku suka yang clean. Oh, suka yang clean ya? Plat nomor tuh bukan karena gua bebel ya, tapi jelek aja. Coba kalau Indonesia bikin plat nomor tuh yang bagus gitu loh. Kira-kira di samping gitu ya? Ya, atau di mana gitu ya. Ya, nggak masalah di samping. Oke. Asal bagus. Susah bro. Gitu. Oke, balik lagi sama gue akhirnya. Itu tandanya adalah penutupan. Kenapa harus Ari yang ada di sini? Karena pertanyaan bersama gue tuh udah basic, udah sering dan gue udah tahu gitu cerita-ceritanya. Jadi ya udah. Bukan gua udah mal, gua udah muak. Aduh, ya udah segitu dulu. Ini by the way, ya, balik. Besok diganti, tenang aja. Ya, kurang lebih untuk hari ini cukup segitu. Semoga ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa kalian ambil dalam video barusan. Gua Azhar, Ari pamit, Azhar pamit. Segitu dulu. Like, share, and subscribe. Oke? Thank you. Komen jangan lupa. Yoi.